di depan ya. Pengalaman saya mungkin belum banyak, belum seperti Taufik, belum seperti Pak Rahmat atau Bang Herman atau yang lain-lain gitu. Tapi sekilas hanya yang saya dapat saja yang saya bisa sampaikan. Bagaimana caranya satu kita berpresentasi, bagaimana caranya kita bisa meyakinkan orang itu bisa satu masuk atau satu bisa closing. Ya memang perlu perjuangan ya. Di SKD Artinya itu dong ya, omongin dong. yang pertama kali kita Training di terapkan SKD. di sini, kita tanamkan adalah satu ya, mental. Mau dimanapun tetap mental yang utama kita terapkan di sini. Kenapa? Karena mental inilah yang kita punya yang akan bisa buat meyakinkan orang. Betul, kita memang mungkin banyak hal gitu ya. Satu, saya kehidupannya biasa-biasa aja. Pendapatan saya mungkin dia tahu orang yang saya mau presentasikan itu pendapatan saya biasa-biasa aja. Dia tahu persis dan dia yang saya mau presentasikan dia lebih dia perekonomian lebih mapan, dia jabatan lebih mapan. Lalu kalau kita bicara logika, seorang seperti saya yang biasa-biasa aja, saya mau meyakinkan beliau yang luar biasa, apa mampu? Gitu. Kalau saya bilang, kalau saya mengikuti, saya tidak mampu, kita berarti sudah dikat diri duluan. Berarti sudah dikat, oh kita nggak mampu, apakah tidak mampu? Saya cuma pede aja. Saya tidak melihat bahwa orang itu luar biasa pendapatan, ekonomi luar biasa. Saya nggak lihat itu. Kenapa? Yang buat patokan saya di sini bisa saya presentasi ke orang adalah sistem dari ekoresi, patokannya itu aja. Dia boleh orang yang kita mau presentasikan boleh, dia luar biasa dalam ekonomi lain, dalam usaha lain, boleh. Tapi saya yakin dia tidak tahu sistem luar biasanya di ekoresi. Dia akan tahu. Nah, makanya kebanyakan orang menawarkan kita tawarkan multi level ya, benar Pak Optik. Multi level itu apa yang sebuah apa yang kita bilang multi level? Multi level itu nggak salah. Multi level itu hanyalah sebuah sistem. Yang salah siapa? Yang salah itu adalah perusahaannya yang tidak bertanggung jawab, yang banyak janji, atau orang yang menuntun ke multi level yang banyak janji itu. Tapi kalau multi level yang tepat dengan janji, sejauh yang saya kerjakan, saya jalankan, yang saya lihat hanya ekoresi, nggak ada yang lain. Dari sekecil apapun ekoresi dibuktikan bahwa ini ekoresi betul-betul ada. Contohnya apa? Dari produk lah, kita belum bergerak apa-apa, hanya baru mendaftar 2 juta, kita dikasih produk 3 juta. Itu sudah terbukti. Nah, bukti gimana? Jual aja produk dulu kalau mau yakin. 3 juta kah itu? Kalau habis ya 3 juta. Modal kita cuma 10 juta. Berarti 1 juta. Contoh kedua, gak yakin lagi bawa orang. Ajak orang. Gak usah nyari, ajak aja orang. Kita untuk bergabung di sini. Mana kalau orang itu bergabung, janjinya perusahaan apa? Bisa bawa 1 orang, maka 20% akan diberikan. Closing 2 juta, sekarang closing, besok cek sore. Sudah ada ternyata. Dan alhamdulillah sudah saya pakai duitnya, udah habis mungkin. Nah itu. Jadi kesulitan di sini kalau dibilang sulitkah di sini? Tidak juga. Mudahkah di sini? Ya tidak juga. Tergantung bagaimana caranya kita untuk meyakinkan orang itu. Yang jelas untuk meyakinkan bisnis di multi level seperti ini, kita harus satu percaya diri aja. Betul apa Pak Haji, apa kata Pak Haji tadi ya? Dari dalam hati kita harus mempunyai spirit yang luar biasa. Itu aja sih intinya. Nah, kalau presentasi itu sekarang itu nggak usah presentasi ya, karena itu sudah jauh presentasi leader saya ini jauh lebih oke daripada saya. Tapi saya selalu mengilustrasikan, memancing dia bagaimana caranya presentasi oret-oretan kepala bundaran tadi itu supaya bisa diyakini lagi. Saya pakai ilustrasi ulang. Caranya seperti apa? Kalau ilustrasi yang pertama seperti biasa sudahlah. Walaupun itu kita hanya baru janji, tapi insya Allah janji itu kita akan penuhi gitu. Tapi ya benar, jangan dibohongin. Kalau dibohongin nanti kita nggak lagi. Jika orang itu masuk, tugas kita kan hanya membawa 2 orang seperti ini. Contoh si A dan si B. Kebanyakan orang bertanya,
begitu Anda masuk di sini, kebanyakan orang bertanya, tapi kalau nanti saya sudah bawa orang, orang itu sudah masuk dua, tapi nggak aktif bagaimana? Oke, nggak apa-apa. Sekarang cara mengaktifkan orang memang tidak mudah, tapi bisa juga nanti akan terjadi manakala orang itu di bawah sudah banyak dibantu. Nah, contoh misalkan yang bergerak, contoh misalkan si A sudah kita bantu seperti ini. Ini hanya ulangan presentasi aja. Yang awal saya enggak. Si B ini dibantu dengan kita, dibantu dengan Anda, dibantu dengan orang di atas Anda semua. Ini akan bantu. Nah, contoh misalkan si B ini, dengan kita bantu, si B punya sayap kanan dan kiri. Si B ini, si C ya, si C dan si D lah. Ini mencapai 150 poin. Nah, saya selalu katakan dengan calon mitra saya, Anda tugasnya hanya dua, A, C, B. Lalu yang bergerak sesuai dengan pertanyaan Anda itu hanya satu. Satu bergerak bisa mencapai poin A dan 150 dan kanan kiri. Artinya yang dapat motor itu duluan siapa? Dia bingung, belum jawab dulu pada saat itu. Nah, ketentuan dari perusahaan, janji dari perusahaan, apabila ada 100 kanan, ini banyak saya. Kocok. Ada 100 kanan dan 100 kiri, maka ini 20 juta. Nah, itu. Nah, ini 20 juta. Apabila 300, maka ini 150 juta. 1.500, maka ini terjadi 500 juta atau mobil. 3.000 dan sini 3.000, maka ini akan terjadi 1 miliar. Nah, saya selalu ilustrasikan seperti ini bagi calon mitra saya. Mungkin masing-masing mitra atau leader punya trik tersendiri ya. Ini hanya trik saya. Mau diikuti monggo, tidak apa-apa. Kalaupun saya ada yang salah, mohon cross check saya. Kasih masukan buat saya. Saya tidak akan marah. Saya malah dengan senang hati kalau ada orang mau meng-cross check saya. Nah, itu saya. Nah, sekarang kita lihat yuk. Di saat Anda masuk dan Anda bawa 2 orang, lalu yang aktif hanya 1, bisa seperti ini. Anda dapat motor? Belum. Kenapa? Karena sebelah belum berjalan. Sedangkan janji adalah keseimbangan harus imbang. Sekarang berarti dengan kejadian seperti ini, yang dapat sepeda motor duluan adalah si B ini. Anda belum. Nah, disinilah adilnya satu perusahaan ini, bahwa siapapun di situ yang bekerja keras, disitulah yang akan dihargai duluan. Bukan berarti seperti di multi level lain. Dia yang di atas, dia akan selalu dibantu dengan orang di bawah, dia berhasil duluan. Sini tidak. Kita akan tertinggal, bisa terjadi. Lalu bagaimana caranya supaya Anda bisa dapat? Di sini mungkin orang yang di atas Anda, contoh misalnya saya yang bawa, di sini ada saya yang bawa. Di sini ada Robi kan? Selain di atas Robi ada Pak Hakim di sini. Saya selalu gambarkan seperti ini. Di atas Pak Hakim ada Pak Ade di sini. Orang ini akan bantu Anda semua. Caranya bagaimana? Yang pertama mungkin saya akan tanya sama Anda. Coba, apakah Anda ada teman lagi yang bisa Anda presentasikan? Kalau beliau jawabnya paling panjang, saya tidak ada. Coba Anda tanya sama si A, apakah si A ini punya teman yang bisa dipresentasikan lagi? Kalau beliau juga jawab tidak, oke, kalau begitu tugas saya sekarang bekerja. Dari mana? Di luar sana, tanpa sepengetahuan Anda, saya akan berpresentasi. Orang tersebut bergabung, maka di sini saya akan bantu Anda. Anda tim saya akan bantu. Orang yang saya bawa akan saya masukkan di sini. Ini adalah orang saya. Artinya, orang yang saya bawa ini, saya akan ciptakan bagaimana caranya saya akan bantu supaya orang tersebut bisa menumbuhkan seperti ini. Seandainya itu ada keajaiban, orang yang saya bawa bisa di sini menciptakan poin 1.500. Di sini juga sama, bisa 1.500 dari orang yang saya bawa. Artinya poin ini adalah poin Anda. Nah, di sini berarti yang sudah bisa dapat mobil duluan siapa? Kita lihat ilustrasi. Janji-janjinya kita lihat. Kalau 100-100, apakah yang orang sahabat dapat? Dapat. Untuk Mobilio, 300 dan 300, apakah dapat? Kita lihat. Sudah dapat. Untuk Pajero, 1.500, dapat juga. Artinya 3 sudah diraih. Nah, apakah ini Anda merasa mencari? Tidak. Nah, maka
Ini tapi tim Anda. Nah, di sini kalau kita total, di sini sudah 3.000. Tapi habis lagi nih belinya gimana nih? Iya. Ganti lagi. Nah, ganti lagi ada. Iya. Tutup lagi tuh kering. Kering aja kayaknya. Nah, Kering. 3.000. Sekarang bagaimana? Kita lihat ilustrasi di posisi Anda sendiri seperti apa. Nah, di sini kalau bicara motor, apakah Anda sudah mencapai 100 kanan 100 kiri? Lebih. Nah, di sini sudah dapat karena sudah lebih. Kalau kita total sini sudah 300. Oke, berarti motor Anda sudah dapat. Oke. Kalau di sini 300 kanan kiri berarti mobilnya, apakah Anda sudah dapat? Anda sudah dapat. Nah, ini 20 juta. Dan ini 150 juta. Nah, Mobil dia ya. sudah dapat mobil. Kerja Anda cuma berapa? Satu orang yang bekerja. Yang satu orang dibantu dengan saya. Si A bagaimana? Kita lihat si A kerja nggak sebelah. Dia belum dapat, ini masih nol nih. Belum ada. Nah, Anda hanya bawa 2 ilustrasi seperti ini. Ini orang paling males. Ini Anda berarti juga orang males. Nah, udah dapat mobil. Kalau sudah dibantu seperti ini aja masih belum melihat bahwa bisnis bagus, apakah Anda tuh tidak tertarik? Nah, ternyata salah satu ini tertarik, kadang ada yang membuat tertarik. Nah, terus kalau seandainya saya bisa mendapatkan rumah atau Pajero seperti apa Pak? Bekerja lagi. Dari mana kerjanya? Kenalkan lagi Anda, orang baru. Tapi tidak ada Pak. Oke, tanyakan si B. Ada lagi orang baru. Oh ada Pak, bisa. Kita bantu. Turunkan di sini. Seandainya orang ini masuk 31, artinya poin ini udah nambah 31. Dari yang 31 ini masuk, seandainya ya, ini bisa menghasilkan 1.200. Bukan. Bisa menghasilkan 1.200. Nah, di sini berarti udah bisa dapat mobilio. Iya. Sementara Pajero belum. Iya. Nah, tapi untuk posisi Anda sendiri di sini udah berapa nih? Udah 2.400 kan? 400. Iya. Nah, ini tambah ini berarti 3.700. Berarti untuk bisa mendapatkan mobil rumah 1 miliar Anda kurang 300. Tapi Anda sudah dapat Pajero. Masih belum mau juga. Nah, inilah. Ini contoh salah satu yang sering kali saya pakai seperti itu. Tapi jangan mengikuti saya. Takutnya saya itu salah. Tapi kalau saya salah, mohon dikritik. Masukkan buat saya untuk evaluasi berikutnya supaya saya bisa bekerja lebih maksimal dari ini. Itu saran masukan dari saya, mungkin apa yang sudah pernah saya lakukan dan itu yang saya dapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau itu sih namanya tobe, pakai kol-kolah. Opek, apa masukan apa Opek? Oh iya, masukkan dulu Pak, boleh. Kayaknya hampir nggak ada celahnya ya. Selain untuk diikutin aja. Iya. Jadi saya rasa karena dari awal orang sudah diedukasi dengan kiri 100, kanan 100 dapat motor, ya kan? Kemudian 300, dan 3.000. Sampai kepada nanti bagaimana sistem dirompakan ketika orang itu tidak mau menjalankan, diam-diam Pak Robi melakukan suatu upaya gerilya sampai terwujud nanti dia tersadar, oh saya dapat rumah katakan gitu. Allah Akbar. Jadi top Pak Robi. Ya. Oke. Ini teman-teman, cara ini saya lihat bagaimana membuka mindset orang yang selama ini di sisi jaringan itu sulit, ternyata dengan cara ini membuka pikirannya, oh ternyata saya walaupun begitu, walaupun sebelah bisa ya, itu membuka mindsetnya bahwa lebih mudah ternyata di bisnis ini. Nah ini menurut saya itu suatu ide yang bagus sekali, karena ini kalau orang ada keraguan, dia lihat konsep ini, saya yakin dia bisa bergabung dengan konsep seperti ini ya, karena dia melihat ya 2 orang aja masa nggak bisa sih memperkenalkan, apalagi sudah ada orang di bawahnya, dicari lagi ke bawah, si B, si C, bisa nggak punya temen nggak? Nah inilah yang akan memudahkan mindset orang untuk bergabung di bisnis ini. Ini cara yang luar biasa ya teman-teman, ini patut dipelajari ya, dipelajari. Insya Allah. Bagaimana tingkat closingnya lebih cepat lagi untuk kita. Oke, terima kasih Pak Robi. Oke. Karena kalau yang kita